Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, dan sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, sahabatku, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada hari Selasa, pekan biasa ke-27 ini, sahabatku, bersama-sama gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi. Mari sahabatku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan sahabat-sahabatku semuanya, pada bacaan kemarin kita sungguh diajak untuk mencintai sesama, sahabatku. Lalu pada kesempatan ini kepada kita diperlihatkan bagaimana mencintai Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, cara terbaik untuk mencintai Tuhan adalah dengan mendengarkan Dia seperti yang dilakukan Maria, sahabatku. Duduk di dekat kaki Yesus, layaknya seorang murid, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Maria melakukan apa yang diinginkan Bapa, sahabatku. Sahabatku, dalam firman Tuhan Lukas 9 ayat 35 dikatakan demikian, sahabatku, dengarkanlah dia. Sahabatku yang terkasih, sesungguhnya mendengarkan adalah hal pertama yang Tuhan inginkan dari kita, sahabatku. Sungguh, hukum cinta kasih didahului dengan perkataan, dengarkanlah hai orang Israel. Dalam Markus 12 ayat 29, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sungguh amat logis bahwa nanti setelah kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari kita, baru kita dapat melaksanakannya, sahabatku. Dengan demikian, tindakan yang kita ambil berdasarkan pada kehendak Tuhan, sahabatku, bukan kehendak manusia semata, sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabatku, kalau kita melihat kembali kisah Rasul Paulus, sahabatku, Rasul Paulus juga demikian loh. Setelah mendengarkan Tuhan di jalan ke Damsyik pada saat itu, ia menyingkir ke tanah Arab, sahabatku. Sungguh, kita tidak tahu apa yang dilakukannya di sana pada saat itu, sahabatku. Apakah dia pergi bertapa atau mewartakan Injil, sahabatku? Yang sungguh pasti, Rasul Paulus mengambil jarak dengan yang lain supaya apa yang dilakukannya tidak berdasarkan pertimbangan manusia,
tetapi semata-mata kehendak Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Sejauh manakah keputusan dan tindakan kita dilandasi oleh kehendak Tuhan, sahabatku? Sungguh, jawaban kita tergantung pada sejauh mana kita mengambil waktu untuk mendengarkan Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam, kita berefleksi, kita belajar sahabatku pada kesempatan ini. Mari sahabatku, kita menyempatkan waktu, mengambil waktu untuk mendengarkan Tuhan dalam hati kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.